Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Ada satu pendapat teologi kuno. Jadi saya garis bawahi pendapat teologi kuno bukan untuk body shaming gitu ya. Orang yang gemuk jiwanya kurus. Orang yang kurus jiwanya gemuk. Maka silakan dicek masing-masing. Siapa yang kurus jiwanya gemuk, siapa yang gemuk jiwanya kurus. Maksud dari teologi yang zaman purba ini sebenarnya mau mengatakan orang yang kurus itu kan biasanya sering puasa. Maka kemudian dikaitkan dengan hidup rohani penuh puasa. Orang yang gemuk dikaitkan dengan orang yang suka makan banyak. Sehingga kemudian menjadi badannya penuh dengan kekuatan dan lemak. Tapi yang mau dikatakan dalam konteks ini adalah jiwa itu membutuhkan makan dan minum. Dan kita semua sebagai orang-orang yang mengimani Tuhan tidak boleh membiarkan jiwa kita ini mati dalam kelaparan. Oleh karena itu mari kita mencoba merenungkannya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, jiwa yang hancur. Jiwa Elia diliputi kehancuran. Dahulu di atas Gunung Karmel, Elia dengan gagah luar biasa mengalahkan 450 nabi Baal. Namun sekarang Elia lari ketakutan dan menyembunyikan dirinya karena dikejar oleh istri Ahab. Maka sebagai nabi, Elia merasa gagal, tidak berguna dan aib. Dalam posisi jiwa yang hancur ini, ia kemudian ingin mati saja. Cabutlah nyawaku ya Tuhan. Karena aku sekarang ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Dan pada saat yang seperti itu, ternyata Allah datang melalui malaikat dengan memberi roti. Elia lantas mampu berjalan selama 40 hari 40 malam sampai di Gunung Horeb. Apa artinya roti yang diberikan oleh malaikat ini? Dengan mengutus malaikat, dengan memberi Elia makan roti, sebenarnya Elia diingatkan kembali bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Dalam kesepian berjuang sendiri, Elia sesungguhnya tidak sendirian. Karena Allah selalu menyertai, memperhatikan dan memberi kekuatan. Roti tidak sekadar makanan jasmani, tetapi juga kekuatan rohani. Sehingga kemudian Elia dapat berjuang sampai di Gunung Horeb itu. Dari pengalaman Elia ini kita dapat belajar. Saat hidup sedang susah, hati menderita oleh aneka persoalan, dalam kesendirian yang menimpa diri kita, saat itulah kita memerlukan roti yang datang dari Tuhan melalui malaikat. Artinya sebenarnya kita diajak untuk mengingat bahwa Allah itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan menampakkan kehadirannya supaya kita kuat berjalan melintasi padang gurun kesepian hidup kita. Yang kedua, jiwa yang gelisah. Dewasa ini makanan itu menarik apabila mempunyai 2 sisi. Packingnya bagus dilihat dan isinya enak dicecap. Makanan enak tetapi disajikan tidak menarik tentu akan mengurangi selera.
Makan tidak sekadar membuat perut menjadi kenyang, tetapi juga mata dipuaskan. Namun penentu baik dan nikmatnya makanan adalah hati yang damai. Semua yang enak jadi tidak berguna apabila hati kita gundah gulana. Perut kita akan segera mual karena hati kita tidak damai dan dipenuhi aneka kegelisahan. Pemazmur hari ini menunjukkan di tengah situasi yang menakutkan, dilanda kesesakan dan berada dalam bahaya, justru di dalam situasi itulah kita diajak mencecap dan melihat nikmatnya Tuhan. Justru dalam situasi penuh ketakutan, situasi kesesakan, dan dalam situasi bahaya, kita datang kepada Tuhan supaya merasakan dilepaskan, dilindungi, dan diselamatkan. Hati yang hancur hanya akan bisa sembuh ketika melihat dan mencecap betapa Tuhan itu tidak jauh dalam kehidupan. Tetapi ketika seseorang tidak menemukan obat dari Tuhan ini, maka hati yang hancur akan semakin remuk redam. Yang ketiga, jiwa yang haus dan lapar. Yesus hari ini berkata dengan amat lugas, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seorang makan roti ini akan hidup selamanya." Kalau dibalik kata-kata ini berarti tanpa makan roti hidup, jiwa akan mati dan tidak hidup kembali. Apalagi hidup abadi. Dengan demikian jiwa itu butuh makan dan minum karena bisa lapar dan haus. Apa artinya makan dan minum tubuh dan darah Kristus ini? Yesus telah menjadi manusia. Dalam diri Yesus, Allah tidak hanya roh yang tidak bisa kita raba, tetapi juga hidup di dalam darah dan daging. Ketika darah dan dagingnya diserahkan untuk disalibkan, disitulah Yesus menghidupkan manusia karena bangkit dari kematian. Oleh karena itu makan daging dan minum darah Kristus berarti menerima dan percaya akan Yesus serta karya keselamatannya. Dan bukti orang yang percaya adalah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dalam situasi apapun, terlebih dalam situasi yang tidak mengenakkan. Dan sekaligus taat hanya kepada yang dikehendaki Tuhan. Makan dan minum tubuh dan darah Kristus bukan berarti Anda harus datang ke gereja ini seperti makan dan minum sehari 3 kali. Pagi, siang, sore. Tidak seperti itu. Dikira kalau sehari itu misa 5 kali, misalnya minggu ini Sabtu misa, minggu pagi 7:30, jam 11 dan sore misa dianggap suci. Jiwanya menjadi kenyang, tidak juga. Ketika seseorang yang telah menerima anugerah itu tidak menjadi percaya dan kemudian tidak menjadikan hidupnya diserahkan kepada Tuhan supaya kemudian diganti dengan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di satu sisi, Ekaristi adalah sebuah rahmat. Tetapi di sisi lain adalah kekuatan supaya kita bisa berjuang. Maka semoga Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini, hidup kita menjadi kurban dan persembahan bagi Allah sebagaimana yang Yesus lakukan. Dan kemudian dengan cara ini kita tidak menjadi lapar dan haus lagi karena selalu diisi dengan cinta kasih baik terhadap Allah maupun orang-orang sekitar kita. Tuhan memberkati.
Mari kita berdiri dan kita bersama-sama membarui iman kita dengan mengulangi syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha